apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah masih di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu keluarga cemara yang lagi main-main di Masjid Al-Ikhlas Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fian. Bapak Fiar? Iya, Fian. Fian? Iya. Oke, ini adiknya namanya siapa? Gani. Gani. Aduh, yang satunya lagi ke sana. Apa Fiar kalau boleh tahu di sini lagi ngapain, Pak? Lagi nungguin ibu itu belanja di pasar. Oke. Dari mana kalau boleh tahu Pak Fiar? Dari Geringsing, Pak. Wow, jauh ya pemirsa ya. Geringsing belanjanya di pasar Pekalongan ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi hari ini Aziz lagi ngebahas tentang apa tuh namanya subpin polio. Bapak tahu nggak pemberian imunisasi polio? Oh iya, tahu sedikit-sedikit. Apa yang Bapak tahu? Nggak harus benar sih. Iya. Pemberian apa vitamin tetes gitu kan. Kemarin anak saya juga sempat dikasih. Oh, sudah ya? Sudah ya. Bapak tahu nggak sih manfaat dari apa tuh namanya imunisasi polio itu untuk apa aja? Untuk katanya sih untuk pencegahan dini ya, Mas. Pencegahan dini untuk infeksi penyakit polio itu sendiri. Oke, nah kalau Bapak nih kan tadi kan apa tuh namanya pemberian imunisasi subpin polio ini kan untuk mencegah penyakit polio. Kalau gambaran Bapak, penyakit polio itu seperti apa sih, Pak? Setahu saya polio itu tentang kelumpuhan ya. Kelumpuhan ya. Kaki ya. Kelumpuhan kaki ya. Kalau keluluhan apa, Pak? Kalau keluluhan hati ya sama istri ya, Pak ya. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Sri Harniti. Ibu Sri Hartini, panggilannya? Harniti. Harniti, Ibu Har gitu ya. Terus ini Bapak? Selamat. Bapak Selamat. Oke, Bapak Selamat dari mana kalau boleh tahu? Dari Pemalang. Dari Pemalang, Pak Pemirsa, jauh-jauh ke toko Pekalongan. Di sini ngapain Pak Selamat kalau boleh tahu? Makan durian. Mau makan durian, mantap ya pemirsa ya. Gila, dari Pemalang jauh-jauh ke kota Pekalongan untuk borong durian pemirsa. Namun di sini kita lagi ngebahas tentang subpin polio. Nah, kayaknya Aziz pengen tanya sama Bu Har terlebih dahulu. Bu Har, di rumah kan pasti sudah ada putri ataupun putra dan cucu pasti ya? Cucu sudah ada gitu. Kalau Bu Har sendiri, putra-putrinya diberikan imunisasi subpin polio secara rutin dan tepat nggak? Insya Allah waktu masih kecil, masih bayi, ya. Diberikan ya. Tahu nggak sih tujuan untuk pemberian vaksin itu, Bu Har? Iya. Tujuannya untuk menghindari penyakit polio itu, untuk pengecilan itu ya kaki ya, yang polio ya. Untuk lumpuh ya, kelumpuhan ya. Jadi dengan diberikannya vaksin secara rutin ataupun tepat pada bayi, insya Allah bisa membuat kekebalan dalam tubuh ya, agar tidak terkena penyakit itu. Nah, Pak Selamat, kalau Pak Selamat sendiri tahu nggak apa tuh namanya pemberian jadwal pemberian vaksin polio itu biasanya dilakukan kapan sih gitu? Setahunya aja. Oh, itu dulu waktu usia 1 tahun apa ya? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 Tergantung tahun, ya. mungkin ya sama siklus ya. Oke, tapi kadang ada ibu-ibu ini yang beranggapan bahwa pemberian vaksin itu malah membuat anak sakit itu. Gimana menurut Ibu Har sendiri? Ya memang seperti itu sih awalnya, tapi kita kasih tahu lah kenapa sakit, tapi demi kesehatan demi jangka panjang gitu ya. Kebaikan yang ada. Betul banget. Terus menurut Bu Har sendiri manfaat pemberian vaksin ini apa, Bu? Kalau dilihat dari putra-putri Ibu sendiri? Alhamdulillah sih jadi sehat. Sekarang alhamdulillah sudah pada gede-gede, sudah bisa memberikan aku cucu. Yang satu juga alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa ya. Kerutinan dengan memberikan sesuai dengan usia, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah, pemerintah. Insya Allah kalau kita laksanakan alhamdulillah, walaupun sakit tidak begitu sampai lama gitu. Oke deh, Bu Har, penasaran nggak sama Pak Selamat penjelasan dari ahlinya tentang pemberian vaksin polio ini yang tepat dan benar seperti apa? Penasaran kan? Kita lihat kamera situ bersama-sama, nanti kita tunjuk sambil bilang check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Subpin polio adalah pelaksanaan pemberian vaksinasi polio tipe 2. Pada kali ini kita pemberiannya adalah pada tipe 2. Kemudian diberikan pada anak dengan umur 0 sampai 7 tahun. Dan pemberian ini bisa didapatkan di posyandu, puskesmas, sekolah, baik sekolah SD maupun MI, swasta negeri, ataupun di TK atau PAUD, dan di mana di rumah bagi anak-anak yang tidak sekolah ataupun tidak di posyandu.
kita melihat pada kasus yang terjadi di Kabupaten Klaten pada bulan November 2023 kemarin, ada satu kasus polio terjadi dari anak yang tinggal di Kabupaten Klaten. Kemudian dia menengok keluarganya di Madura, dan di sana karena cakupan imunisasinya rendah, banyak yang terkena kasus polio, sehingga anak itu tertular dan kemudian dia sakit. Dan setelah sakit, maka dia dibawa ke rumah sakit dan kemudian dirujuk ke Kabupaten Sleman, di rumah sakit di Kabupaten Sleman. Penyakit ini cepat sekali menularnya dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Dan penyakit ini juga bisa menyerang pada semua umur, tidak hanya anak-anak. Pada abad ke-20 ada ratusan anak di dunia ini yang terkena penyakit polio. Kemudian pada tahun 1950-an dan 1960-an angka ini menurun karena adanya vaksin. Kemudian ada pencanangan eradikasi polio pada tahun 1988, dan dengan eradikasi polio ini bisa menurunkan angka kasus polio sebesar 98%. Penularan penyakit polio ini bisa melewati dengan air liur maupun dari tinja, dan kita harus bisa mencegahnya dengan cara agar kita tidak membuang ludah sembarangan dan kita juga tidak BAB sembarangan. Pastikan bahwa kita akan BAB di jamban yang di situ akan mengalir ke septic tank. Gejala penyakit polio ini pertamanya adalah demam. Nanti setelah demam, karena penyebarannya sangat cepat, maka bisa beberapa jam kemudian akan terjadi kelumpuhan ataupun ada kecacatan. Bisa lumpuh atau bisa juga kakinya berbentuk O. Untuk mencegah penyakit polio ini adalah jangan membuang air liur sembarangan, kemudian jangan buang air besar sembarangan. Pastikan kita buang air di jamban yang mengalir dengan septic tank. Kemudian pastikan anak-anak untuk mendapatkan imunisasi ini untuk mencegah, karena imunisasi ini dapat mencegah polio secara spesifik dan itu tidak akan bisa dicegah dengan makanan apapun. Jadi tidak bisa digantikan. Tapi kalau kita mensupport untuk pencegahan yang lain, kita juga dengan membersihkan, mencuci tangan misalnya, membersihkan lingkungan kita, membersihkan diri kita, kemudian memastikan bahwa kondisi kita sehat dan lingkungan kita juga mendapatkan imunisasi yang merata, sehingga dengan cakupan tinggi diharapkan tidak ada kasus atau tidak ada yang tertular karena semua sudah mempunyai kekebalan yang sasaran supin polio ini adalah semua anak dari lahir sampai dengan berumur 7 tahun 11 bulan 29 hari. Kemudian dari selain umur kita juga menyasar untuk pemberiannya ini bisa diberikan di posyandu, kemudian di sekolah, di puskesmas. Sekolahnya ada TK, ada SD, kelas 1, semua yang berumur kurang dari 8 tahun. Kurang dari 8 tahun kurang 1 hari. Jadinya sasarannya 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kemudian juga anak-anak yang tidak sekolah bisa diberikan di rumah masing-masing.
Buat pemirsa yang ada di rumah, kita lanjutin lagi. Aziz mau tanya-tanya sama ibu yang ada di sini. Kita kenal terlebih dahulu. Halo, dengan ibu siapa? Santi. Bu Santi. Bu Santi kalau boleh tahu dari mana, Bu? Aku asli Banjar, cuma merantau di sini Di Kota Pekalongan. Pekalongan. Dari kapan kalau boleh tahu? 10 tahun di sini. Udah lama, udah tahu lah ya orang Pekalongan dan juga lingkungan Kota Pekalongan. Tapi di sini Aziz sedang membahas tentang pemberian supin polio gitu, Ibu. Kalau menurut Ibu sendiri nih ya, kalau umpamanya ada anak yang tidak diberikan vaksin itu, apa yang akan terjadi pada anak tersebut menurut Ibu? Nggak terjadi apa-apa sih. Anaknya kebal. Iya, kalau sama anaknya kebal, kalau umpamanya daya tahan tubuhnya kurang bagus gitu gimana? Kasih vitamin. Kali vitamin. Tapi kalau kan ini ibu putranya usia berapa ini kalau boleh tahu? 3 tahun. 3 tahun. Pemberian vaksinnya udah lengkap atau gimana? Belum. Kemarin kan musim COVID, terus langsung putus imunisasinya. Putus ya. Semoga nanti ini bisa after dari COVID selesai ini bisa kembali lagi gitu ya. Iya, kemarin kan aku kan ke Puskesmas, katanya harus lanjut lagi, takut ada kejadian gejala-gejala betul, gitu sih. Betul. Tapi kadang sungkan gitu rasanya, nggak jadi. Nggak jadi. Semoga nanti ini dijadwalin biar kekebalan tubuhnya kalau udah kuat bisa semakin kuat gitu ya. Iya. Tapi ibu tahu nggak penyakit polio? Nggak tahu ya. Aziz kasih tahu ya. Penyakit polio itu penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada anak gitu. Gejalanya biasanya kakinya bentuk seperti O, kemudian demam tinggi, kemudian nanti efek yang paling berbahaya adalah anak tersebut tidak bisa jalan untuk selamanya gitu. Jadi pentingnya untuk pemberian vaksin itu seperti itu, terlebih khusus vaksin polio gitu ya. Tapi kalau ibu sendiri ini ya sudah tahu kan, sudah ada gambaran pemberian vaksin polio seperti itu. Ada nggak keresahan? Kan kadang ada ibu-ibu yang kayaknya resah kalau memang anaknya diberikan vaksin gitu karena dampaknya langsung demam, sakit dan lain sebagainya. Kalau ibu sendiri gimana? Langsung demam kemarin itu. Langsung demam, terus dikasih vitamin, alhamdulillah langsung sembuh. Langsung sembuh ya. Tapi berarti kan sebenarnya nggak bahaya ya vaksin itu ya, dan bagus untuk kembang tumbuh anak itu sendiri. Cuma kan waktu itu COVID, terus obatnya tuh nggak ada, langsung diberhentiin. Habis itu kan udah lama nggak vaksin lagi. Oh, vaksin lagi ya. Oke, ibu penasaran nggak penjelasan dari ahlinya tentang imunisasi polio yang lebih detail itu seperti apa? Penasaran kan? Iya. Kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Kegiatan yang pernah kita lakukan untuk persiapan pada saat itu tanggal 8 Januari 2024 kita melaksanakan rapat koordinasi untuk persiapan PIN ini. Yang diundang adalah PKK, kemudian Departemen Agama, Dinas Pendidikan, kemudian lintas sektor terkait seperti camat, lurah, dan juga petugas imunisasi yang berada di puskesmas dan juga tenaga kesehatan yang mendukung. Kemudian juga ada rapat teknis untuk petugas yang akan melaksanakan supin. Kemudian kita juga melakukan promosi tentang kegiatan supin ini baik melalui media massa, WhatsApp group, dan juga penyebaran ke kader tenaga kesehatan. Pada tahun 2015 dan tahun 2019 kita sudah mencapai eradikasi secara nasional, secara global. Tetap berarti sudah tidak boleh ada kasus yang muncul, itu seharusnya. Tetapi pada tahun 2023 ini akhirnya masih ada kasus. Berarti kita harus berupaya maksimal agar kasus itu cepat tertangani. Karena dalam satu kasus, kalau sudah dinyatakan eradikasi, satu kasus yang muncul itu sudah harus mendapatkan penanganan secara tepat, cepat, dan menyeluruh. Dan karena ada kasus kemarin, karena polio yang di Klaten, maka kita melaksanakan supin baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman.
Untuk Supin Polio kita diadakan selama 2 putaran. Untuk putaran pertama pada tanggal 15 Januari 2024 dan untuk putaran kedua pada tanggal 19 Februari 2024. Jadi sampai saat ini kita sudah melaksanakan sampai putaran pertama. Dari putaran pertama itu selama seminggu pertama kita melaksanakan di semua puskesmas, semua posyandu 418, kemudian 158 sekolah SDMI dan sekolah PAUD dan TK dan di rumah-rumah yang ada anaknya yang tidak ternaung dalam lingkungan yang sudah tersebut di atas. Efek dari anak yang tidak mendapatkan polio tidak akan mendapatkan kekebalan yang spesifik terhadap penyakit tersebut, karena kekebalan secara spesifik ini hanya bisa didapatkan dari imunisasi yang diberikan, yaitu imunisasi polio. Mendapatkan kekebalan, dan dari setiap anak yang mendapatkan kekebalan apabila dalam suatu lingkup suatu daerah dan kekebalan dan imunisasi capaian di situ bagus, maka akan terjadi kekebalan secara kelompok yang disebut dengan herd immunity. Dan herd immunity itu akan membuat dalam lingkungan tersebut untuk tidak terkena suatu penyakit seperti penyakit polio tersebut. Kemudian manfaatnya juga dapat melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya dari penyakit polio. Manfaatnya kita bisa menghemat ongkos. Misalnya kalau kita sakit, maka kita akan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada kita mengeluarkan biaya untuk imunisasi. Kemudian melindungi anak di masa depannya sehingga anak sehat, berkembang dengan baik dan tidak ada kecacatan. Dan dia juga tidak mudah untuk tertular penyakit. Kemudian bisa menurunkan angka kesakitan di wilayah tersebut, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup anak ke depannya. Berikan imunisasi pada anak untuk mendapatkan kekebalan, karena imunisasi sangat penting dan imunisasi dapat mencegah penyakit yang bisa disembuhkan dengan imunisasi. Kemudian jangan ragu dan menolak vaksin. Vaksin sangat efektif untuk mencegah penyakit dan efek sampingnya tidak lebih besar dari manfaatnya. Jadi manfaatnya dari pemberian vaksin ini lebih besar daripada efek sampingnya. Dapatkan informasi yang benar tentang vaksin sehingga dapat menyebarkan informasi tersebut kepada teman, saudara, tetangga, atau lingkungan sekitarnya sehingga mendapatkan informasi yang benar tentang imunisasi. Putuskan penyebaran penyakit polio ini dengan menjaga kesehatan diri dengan mencuci tangan, mencuci tangan, kemudian menjaga
kebersihan di lingkungan, kemudian juga pastikan bahwa untuk BAB di jamban yang ada septic tanknya. Sebagai petugas, kami terus akan melakukan pemantauan secara terus-menerus untuk memantau apakah di sekitar lingkungan wilayah kita terjadi kasus lumpuh layu, karena itu juga merupakan suatu indikasi bahwa lumpuh layu itu bisa karena polio, bisa juga bukan karena polio. Dan pemantauan itu akan mengetahui bahwa di situ nanti akan ada penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau tidak.